Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki minggu keempat setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan, kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 565 ayat 1, Las rohaku lau mamuji. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 118 ayat 1, Payan Ma Dihame. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, yakni hukum Taurat pertama hingga ke-10. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat. Ingat,
dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum Taurat ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 516 ayat 1, BG Jojo ni Jesusi. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku mengasihi Engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 730 ayat 1, Sai Patauma Diriku. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam 2 Korintus 12 ayat 2-10 dari TB1. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 658 ayat 1, Tu portibion narudut.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan 1A dan 1B, sembari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 518 ayat 1, Marsinodang di Bain Yesus. Kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ke-6 setelah Trinitatis hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 48 ayat 1 sampai dengan 15. Saya bacakan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengikutinya. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian.
Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nats hari ini dibuka dengan pernyataan tentang kebesaran Tuhan. Bani Korah yang menuliskan pasal ke-48 ini juga merasakan keagungannya atas kebesaran Tuhan melalui keindahan kota Sion. Dan Allah nyata hadir di sana. Kota Allah itu terletak di atas gunung yang tinggi dan menjadi kebanggaan umat Tuhan ketika itu. Kehadiran Tuhan di sana digambarkan bagaikan benteng yang kuat, yang membuat musuh yang mau mengganggu menjadi mundur. Bahkan musuh-musuh melarikan diri dengan kegentaran. Tentu tidak ada seorang pun yang mampu menyaingi kebesaran Allah. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Kita bisa melihat kebesaran Tuhan termasuk melalui ciptaannya, melalui perbuatan-perbuatannya, melalui karyanya, kekuatannya, dan kasih sayangnya yang besar. Namun saudara-saudara, selain itu, maka begitu banyak lagi cara Tuhan untuk menunjukkan kebesarannya. Antara lain dengan penyertaannya dan pembebasannya yang diberikan Tuhan kepada bangsanya. Ketika tadi kita membaca di ayat 2 dan 3, Bani Korah mengungkapkan bagaimana bentuk keindahan kota Sion yang dijuluki sebagai kota Allah. Dengan gunungnya yang kudus dan yang menjulang permai sebagai kota yang besar. Allah membuat kota itu terkenal dan menegakkannya selama-lamanya. Sehingga sukacita dan ketentraman besar bisa menjadi kesaksian yang dapat diceritakan turun-temurun. Bait Allah ketika itu menjadi lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Mereka memiliki keyakinan bahwa selama Yerusalem dan bait Allah ada, berarti Allah juga hadir dan memberkati mereka. Kehadiran Allah begitu nyata dalam kehidupan umat Allah ketika itu. Ketika bangsa-bangsa lain datang untuk menghancurkan umat Israel dan umat Allah tidak mampu mengalahkan mereka, maka nyata Allah sendiri yang berperang bagi umatnya. Sehingga kegentaran dari Allah melanda musuh-musuh umat Allah ketika itu. Ibu bapak dan saudara-saudara, sama seperti Bani Korah yang sudah menemukan tempat sukacitanya, maka kita pun harus memiliki tempat yang mampu membawa ketenangan dalam diri kita. Di mana tempatnya? Yaitu tentu di dalam Tuhan. Hanya melalui Tuhanlah kita bisa memperoleh ketenangan, memperoleh sukacita, dan memperoleh pertahanan yang teguh. Sesungguhnya kita menyadari begitu banyak pencobaan yang datang menghampiri kita. Baik itu dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan tubuh kita, dari sisi kenyamanan dan keamanan, atau dari sisi-sisi lainnya lagi. Untuk bisa menghadapi itu semua, kita sangat membutuhkan benteng pertahanan yang kuat dan yang teguh. Tentu semuanya itu harus kita yakini, kita memperolehnya hanya melalui Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan sebagai benteng pertahanan di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan hanya benteng pertahanan sementara, tapi menjadi benteng pertahanan yang teguh, yang kekal sampai selama-lamanya. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, di ayat yang ke-5 sampai ke-7,
dalam firman Tuhan hari ini kita juga dapat melihat begitu banyak bangsa yang datang untuk melihat keindahan kota Yerusalem. Tetapi mereka tidak bisa mengalahkan Yerusalem untuk mereka kuasai. Sebaliknya mereka justru sangat kagum dan tercengang-cengang melihatnya. Mereka melihat dan merasakan kegentaran dan berlari karena kesakitan seperti seorang perempuan yang akan melahirkan. Demikian digambarkan oleh Bani Korah. Artinya sangat mendalam dan sangat menekan jiwa mereka. Kemudian di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, pemazmur mengatakan bahwa Allah juga menunjukkan kebesarannya melalui peristiwa-peristiwa alam, yaitu dengan angin timur yang memecahkan kapal-kapal Tarsis. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 22, dikatakan di sana bahwa kapal Tarsis itu pada masa itu diketahui bahwa sebagai kapal orang-orang kaya yang digunakan sebagai media perdagangan jarak jauh. Kapal-kapal Tarsis itu membawa emas, membawa perak, dan benda-benda berharga lainnya. Kapal Tarsis ketika itu menjadi kapal yang paling mutakhir. Walaupun demikian, digambarkan kapal Tarsis itu dapat mengalami kehancuran karena angin yang menerpanya. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, walaupun demikian, hidup kita terkadang diterpa angin kencang, datang menghempas kita seperti menghempas perahu itu. Dan sesuai dengan hal itu, digambarkan bahwa kekuatan Tuhan sebagai benteng pertahanan bagi kita, maka Dia tidak akan pernah membiarkan kita dihempaskan oleh musuh-musuh. Dan bukan hanya menjaga kita, tapi Dia juga mematahkan kekuatan musuh-musuh kita. Perahu yang mahal saja tidak kuat menahan gelombang dan angin yang kuat. Apalagi kita sebagai manusia yang memang tidak memiliki kekuatan besar seperti Allah. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudaraku, janganlah kita beranggapan bahwa dengan mengandalkan kekuatan kita saja, kita bisa mengalahkan pergumulan hidup yang datang menerpa kita. Nama Tuhan telah diberitakan sampai ke ujung penjuru bumi. Dan tidak ada satu tempat pun di bumi ini yang tidak mengetahui namanya yang agung dan yang mulia. Kekuatan dan kemahakuasaannya termasyur sampai seluruh ujung bumi. Bahkan dikatakan hanya dengan mendengar namanya saja, maka bisa dirasakan bagaimana perbuatannya, karyanya, kuasanya, mujizatnya, dan juga kasih sayangnya. Oleh karena itulah melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan supaya kita harus mengetahui dan mengenal kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita mampu merasakan dan memberitakan bukti kebesaran Tuhan itu melalui perbuatan-perbuatan dan diri kita sehari-hari. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, sesuai dengan topik minggu kita hari ini yang berkata Allah benteng bagi kita. Oleh karena itu, haruslah kita mengetahui dan mengenal kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kita beritakanlah bukti kebesaran Tuhan itu melalui perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Supaya setiap orang dapat melihat bahwa benarlah hanya Tuhan saja benteng pertahanan yang menjadi pondasi yang kokoh dalam kehidupan ini. Kita telah dipanggil oleh Tuhan untuk melihat dan merasakan langsung kebesaran mujizat-mujizat Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini ingin mengajak kita untuk mengelilingi, memperhatikan perbuatan Tuhan melalui diri kita masing-masing.
Tujuannya agar kita bisa menceritakan bentuk nyata kebaikan Tuhan kepada orang lain, kepada generasi-generasi selanjutnya, sehingga mereka juga mengenal kebesaran Allah. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, wartakanlah bahwa hanya Tuhan saja yang bisa, yang harus kita andalkan di dalam menjalani kehidupan kita ini. Selalulah ingat bahwa Tuhan menjadi batu dan benteng pertahanan kita. Hanya Tuhan yang mampu membawa kita keluar melewati pergumulan hidup. Maka hadirkanlah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah lingkungan kita, terkhusus di tengah-tengah persekutuan kita dengan setiap umat percaya. Karena barang di mana 2 atau 3 orang berkumpul, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Wartakanlah perbuatan-perbuatan nyata dan ajaib Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan merasakan karya-karya kebesaran Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi kabar baik bagi kami hari ini. Engkaulah yang menjadi benteng pertahanan kami. Ketika hidup kami di dalam Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan dan dalam lingkupan Tuhan, maka kami yakin akan dapat memenangkan seluruh perjalanan kehidupan kami. Mampukan kami menjadikan Tuhan satu-satunya benteng kehidupan kami. Kami tidak pernah mengandalkan diri dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami menghidupi firman-Mu pada hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Yuk Bapak dan saudara-saudara, marilah kita bernyanyi memuji Tuhan, dan sembari bernyanyi kita mengumpulkan persembahan kita yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.